Waalaikumsalam. Silakan dulu. Iya. Baik Mbak, perkenalkan saya perawat Wahyu, perawat yang sedang berjaga pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini Mbak, saya itu mau pasang KB karena anak saya itu yang pertama umur 2 tahun, yang kedua itu baru umur 1 tahun. Jadi saya mau pasang KB aja gitu. Tapi saya masih nggak tahu mau pasang KB yang mana gitu Mbak. Baik, berarti di sini saya akan menjelaskan mengenai KB itu apa dan macam-macamnya ya Mbak. Mungkin untuk waktunya 15-30 menit saja. Bagaimana Mbak? Boleh? Baik, saya jelaskan mengenai apa itu KB dulu ya Mbak. Nah, KB itu atau yang biasa disebut dengan keluarga berencana yaitu tindakan yang membantu para pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu. Misalnya itu dapat menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mengatur interval jarak kehamilan dan menentukan jumlah anak pada pasangan suami istri itu. Nah, untuk manfaat KB sendiri itu dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, pada KB ini ada juga namanya kontrasepsi, Mbak. Nah, untuk kontrasepsi sendiri yaitu suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan akibat pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Nah, jadi kontrasepsi ini alat untuk mencegah adanya kehamilan, Mbak. Seperti kayak tadi adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan juga dapat mengatur jarak jumlah anaknya pada suatu pasangan suami istri gitu. Untuk macam-macam kontrasepsi itu ada banyak sekali Mbak. Nah misalnya ini saya kasih kontrasepsi yang sederhana dulu ya, yaitu adalah KB alami, yaitu tindakan yang tidak ditindakan untuk melakukan senggama tidak di masa ovulasi. Jadi untuk berhubungan badannya itu tidak di masa waktu yang subur gitu. Nah, untuk cara ini itu ada kelebihannya Mbak. Ini yaitu lebih sederhana, terus dapat digunakan setiap wanita yang sehat dan juga tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Jadi cara KB alami ini itu pasangannya itu harus mengamati tanda-tanda fertilitasnya dan juga tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur pada wanita. Nah, Mbak ini bisa melihat masa suburnya itu menggunakan aplikasi dan biasanya di aplikasi-aplikasi itu sudah ada. Nah, ini seperti ini saya tunjukkan ya Mbak. Ini ada aplikasi Flow, bisa di-download di HP-nya Mbak. Itu ada kayak masa haidnya itu udah ada, terus kemudian masa ovulasinya juga sudah ada. Jadi nanti Mbak itu bisa melihat masa ovulasinya hari apa, tanggal berapa, itu bisa dilihat di aplikasi ini. Begitu ya Mbak. Nah, untuk kontrasepsi yang lain ini ada menggunakan kondom Mbak. Untuk kondom sendiri itu tidak selalu untuk mencegah kehamilan, tapi bisa digunakan untuk mencegah adanya penyakit seksual, misalnya adanya HIV. Dan juga pemakaiannya itu harus efektif dan harus baik dan juga benar. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan kondom sendiri itu yaitu murah, mudah didapat dan tidak perlu resep dokter. Dan juga dapat dipakai sendiri dan seperti tadi mencegah penyakit kelamin. Nah, untuk kekurangannya itu harus selalu memakai kondom yang baru. Jadi kalau misal satu kali pemakaian itu tidak bisa digunakan pemakaian berikutnya, jadi harus ganti kondom yang baru, begitu. Dan ini juga dapat menyebabkan alergi karena kondom sendiri kan terbuat dari karet, begitu. Itu untuk kontrasepsi yang lain ini ada kontrasepsi suntik Mbak. Jadi biasa kalau di masyarakat ini nyebutnya suntik KB. Nah, untuk cara kerjanya itu suntik KB ini juga mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita dan juga dapat menipiskan endometrium atau selaput lendir gitu. Untuk keuntungannya sendiri itu dapat digunakan oleh ibu yang menyusui
dan juga tidak perlu dikonsumsi setiap harinya dan darah pada saat menstruasinya juga menjadi lebih sedikit dan membantu mengatasi kram pada saat menstruasi. Untuk kekurangannya itu kesuburannya biasanya itu tidak berlaku normal ya Mbak, biasanya agak telat untuk kesuburannya dan harus kembali ke tempat pelayanan. Misal suntik KB yang 1 bulan, jadi 1 bulan sekali harus ke pelayanan kesehatan. Kalau milih yang suntik 3 bulan, jadi ya 3 bulan sekali harus datang ke pelayanan kesehatan. Aktivitasnya itu kurang lebih 99% itu sangat efektif untuk suntik KB sendiri. Untuk kontrasepsi yang lain, ini ada kontrasepsi pil ya Mbak. Untuk kontrasepsi pil itu sama seperti kontrasepsi suntik tadi, ini juga mencegah lepasnya sel telur dari indung telur dan juga dapat mengendalikan lendir mulut rahim sehingga sperma itu tidak dapat masuk ke dalam rahim. Dan juga untuk kelebihannya itu kesuburannya itu segera kembali, mengurangi nyeri pada saat menstruasi dan juga mencegah anemia karena kekurangan darah seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri itu tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual dan juga harus rutin minum setiap hari. Jadi untuk pil ini setiap hari itu harus dikonsumsi Mbak, jangan boleh lupa gitu. Nah selanjutnya ini ada kontrasepsi modern Mbak, ini susu KB atau implan. Sebelumnya Mbak apa pernah dengar kata-kata implan atau susu KB? Pernah nggak pernah dengar? Baik, saya jelaskan lebih detail ya. Nah untuk cara kerjanya ini implan ini terdiri dari kayak seperti korek api. Biasanya kapsulnya itu berisi 6 dan ini dapat melepaskan hormon progesteron selama 3-5 tahun. Nah untuk keuntungannya sendiri itu dapat mencegah terjadinya kehamilan untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi ini implan ini dapat digunakan 3-5 tahun begitu. Nah ini juga sama seperti suntik, dapat digunakan untuk perempuan yang menyusui dan juga tidak harus mengingat-ingat seperti pil KB tadi. Nah untuk kekurangannya sendiri ini dapat mempengaruhi siklus menstruasi, jadi siklus menstruasinya itu tidak normal ya Mbak gitu. Dan kemudian tidak kan kenaikan berat badan pada beberapa wanita gitu. Untuk cara penggunaannya susu KB atau implan ini dapat digunakan pada saat 1-2 hari setelah menstruasi. Jadi kalau setelah menstruasi Mbak bisa menggunakan atau bisa memasang implan ini gitu. Selanjutnya ini spiral, ini biasanya ini sudah tren ya Mbak untuk saat ini untuk spiral ini. Ini yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim ini Mbak. Bentuknya itu seperti huruf T ini. Ini seperti huruf T ya Mbak. Nah untuk cara kerjanya ini itu mencegah masuknya spermatozoa ke saluran tuba. Untuk bahannya ini yaitu terbuat dari plastik yang dililit oleh tembaga yang bercampur dengan perak. Nah isi dari alatnya ini adalah hormon. Begitu. Untuk kelebihannya itu kontrasepsi yang sangat efektif untuk IUD ini. Dan praktis juga ekonomis dan kesuburannya itu kembali menjadi baik. Jadi kesuburannya itu normal gitu. Nah untuk kekurangannya itu dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Jadi nanti sebelum pemasangan IUD nanti diukur dulu, dicek dulu keadaan rahimnya bagaimana. Kalau bisa keadaan rahimnya normal baru boleh dipasang IUD ini. Nah selanjutnya ini ada kontrasepsi mantap Mbak atau biasa disebut dengan steril. Nah untuk kontrasepsi mantap ini harus persetujuan dari kedua belah pihak ya Mbak, antara istri ataupun suami, karena steril ini nantinya tidak bisa mempunyai anak dan kalau misal ingin mempunyai anak lagi itu udah tidak bisa gitu. Kalau pada wanita itu namanya tubektomi. Apa itu tubektomi? Yaitu mereka yang tidak menginginkan anak lagi, yang cara kerjanya itu menghambat perjalanan sel telur wanita sehingga tidak dapat dibuahi oleh sperma gitu.
Untuk kelebihan dari tubektomi ini yaitu efektivitasnya langsung secara steril. Jadi tidak dapat hamil lagi kalau sudah melakukan sterilisasi ini. Gitu. Dan untuk kekurangannya sendiri itu harus dipertimbangkan secara permanen ya Mbak, karena metode kontrasepsi ini tidak dapat mempunyai anak dan harus dipikir secara matang-matang. Steril itu tidak hanya dilakukan oleh wanita, bisa dilakukan oleh pria. Yang namanya itu vasektomi, yaitu kontrasepsi permanen laki-laki yang mereka tidak menginginkan anak lagi. Untuk cara kerjanya itu menghalangi jalannya spermatozoa sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Untuk gambaran dari tubektomi tadi itu seperti ini Mbak. Jadi di sini namanya itu tuba falopi. Nanti tuba falopinya itu dipotong untuk menghalangi sperma itu tidak bisa membuahi. Gitu. Nah, pembedahannya seperti ini. Dan untuk setelah pembedahannya nanti tuba falopinya akan seperti ini. Gitu. Untuk yang vasektomi ini pada pria ini namanya vas deferens. Nantinya vas deferens ini akan dipotong untuk tidak dapat membuahi sel telur. Gitu. Dari penjelasan tentang kontrasepsi tadi kan ada kontrasepsi mantap, ada spiral, implan, pil, suntik dan juga kondom. Ini Mbak tertarik untuk memilih KB yang mana? Saya tertarik ke yang IUD deh kayaknya ini Mbak. Oh ini yang IUD ya? Iya, ini kan itu ya Mbak, penggunaannya berapa tadi? Berapa tahun tadi yang IUD itu? Untuk penggunaan IUD ini bisa 5-10 tahun Mbak. Iya, lebih lama kan ya Mbak. Iya. Soalnya saya kalau pakai pil, takutnya saya lupa minum pilnya. Kalau suntik, saya ya juga yang mau ke sini. Saya kan punya anak kecil, takutnya lupa Mbak. Kalau implan cuma berapa? 3 tahun tadi ya Mbak ya? 3-5 tahun. Iya, saya masih ingin menunda kehamilan yang jangka lama gitu Mbak. Ya, ini kalau misal menunda kehamilan dengan jangka lama bisa menggunakan spiral atau IUD ini. Gitu. Untuk penggunaan IUD ini harus pada masa akhir menstruasi Bu, bisa hari ke-6 gitu. Jadi ini saya kesini lagi ya Mbak, pas setelah hari ke-6 menstruasi. Iya, nanti setelah hari ke-6 menstruasi Ibu bisa datang ke sini atau ke pelayanan kesehatan lainnya. Gitu. Setelah saya menjelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah sih ya, sejauh ini sudah cukup. Baik, jika sudah cukup nanti misal Mbak mau datang ke sini nanti boleh, atau mau berdiskusi dengan suami juga boleh. Oh ya, nanti saya mungkin diskusi dulu sama suami ya Mbak ya. Nah, kalau begitu makasih banyak loh ya Mbak. Saya sudah tahu mau pasang KB yang mana. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya,